Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita masih pada sisi celaan pada seorang rawi yang berkaitan dengan sifat adalahnya, yaitu yang berhubungan dengan ibtida'. Masih pada pembicaraan tentang mazhab ulama terkait dengan ahli bid'ah yang la yukaffaru bi bid'ati. Ada 4 pendapat. Yang pertama, menolak riwayat mubtadi' secara mutlak. Yang kedua, menerima riwayat mubtadi' selama tidak tertuduh menghalalkan dusta untuk membela madhabnya atau pengikut madhabnya. Yang ketiga, dengan tafsil, apakah dia da'iyah atau ghairu da'iyah. Kalau ghairu da'iyah tidak mengajak orang kepada bid'ahnya, maka diterima. Jadi kalau mengajak kepada bid'ahnya, maka ditolak. Baik. Tafsir ini pun ada jenis-jenisnya ya. Ada yang cukup dengan itu saja, ada yang ditafsir lagi. Untuk yang ghairu da'iyah, dilihat kalau riwayatnya itu membaguskan kebid'ahannya ya, secara zahir, maka tidak diterima. Kalau tidak, maka diterima. Ada yang merinci lagi, kalau yang da'iyah itu kalau dia riwayat itu membantah bid'ahnya sendiri, maka diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Adapun Ibnu Daqiq rahimahullah, untuk yang da'iyah dilihat, kalau dia bersendirian, hanya dia yang punya hadis itu, maka diambil demi kemaslahatan hadis Nabi SAW, menjaga hadis Nabi. Tapi kalau dia tidak satu-satunya yang punya hadis itu, maka tidak diambil dari dia, ambil dari yang lain. Nah, sedangkan yang keempat, riwayat-riwayat dari Imam Ahmad menunjukkan bahwa masalah ini sesuai dengan jenis bid'ahnya. Ada yang bid'ahnya ringan, seperti bid'ah irja, maka selama dia bukan da'i, diambil ya. Ada yang sifatnya sedang, ada yang sifatnya berat. Jadi, maka tidak diambil darinya. Kalau yang sedang kayak Qadari, itu masih ditulis ya, ditulis hadisnya. Jadi kalau yang berat seperti Jahmiyah, maka ditolak secara mutlak. Berikutnya berkata penulis rahimahullah, adapun fa'ammal madhabul awal, adapun madhab yang pertama, bahwa kama qala Ibnu Salah, maka seperti yang dikatakan oleh Ibnu Salah, ba'idun mutaba'idun lisyai'i min a'immatil hadits. Itu pendapat yang jauh. Ya, pendapat yang mengatakan riwayat mubtadi ditolak secara mutlak, itu pendapat yang jauh. Nah, jauh dari apa yang masyhur dari para a'immatul hadis. Ini kalau kita kembali kepada perbuatan para imam-imam hadis, mereka tidak begitu prinsipnya. Fa inna kutubahum qafihatun biriwayati 'anil mubtadi'ati ghairud da'iyah. Karena buku mereka para imam hadis itu penuh dengan apa? Riwayat dari mubtadi'ah yang bukan da'iyah. Ya, kalau tidak dikatakan semua ya, tapi enggak sedikit, banyak. Paham? Banyak mereka memuat riwayat dalam buku-buku hadis mereka dari mubtadi'ah yang bukan da'iyah. Kita menunjukkan ada masalah yang
perlu dikaji ya. Tidak semua mubtadi ditinggalkan riwayat. Paham? Itu waqi' yang enggak bisa diingkari. Dalam sahihain saja, Bukhari Muslim, katsirun min ahaditsihim, itu ada banyak dari hadis-hadisnya mubtadi'. Bayangkan yang ulama menerima Sahih Bukhari Muslimnya dalam bentuk pengamalannya. Nah, itu banyak di sana hadis-hadis mubtadi', baik yang fi syawahid maupun yang fi usul. Bukan hanya syawahid saja, dalam usul pun ada. Jelas? Nah, itu mau bicara apa coba? Nah, itu namanya kenyataan yang tidak bisa diingkari. Sehingga cukup membantah dan menunjukkan lemahnya pendapat kalau dia khilaful waqi'. Ini siapa? Kenyataan. Nah, tapi gimana dengan ulama yang berpendapat? Ya itu pendapatnya. Imam Malik sendiri rahimahullah yang ikut pendapat ini, beliau sendiri mengatakan setiap kita bisa diterima, bisa ditinggalkan pendapatnya. Kecuali Rasulullah. Enggak usah merasa gimana. Itu pendapat ijtihad, masalah. Tapi kita katakan dalam masalah ini itu khilaful waqi', menyelisih kenyataan para a'immah dalam buku hadis mereka. Dan juga bisa dijawab ya, dalil-dalil pendapat pertama ini dengan jawaban sebagai berikut. Yang pertama adalah la yalzamu min istiwa'il hukmi fi haqqil kafir istiwa'uhu fi haqqil fusaq min ahlil qiblah. Tidak ada kemestian kesamaan dalam hak orang kafir mengharuskan kesamaan dalam hak orang fasik dari ahlil qiblah. Ahlil qiblah maksudnya kaum muslimin. Jelas? Nah, yang fasik. Ya, mungkin ada sisi kesamaan dengan hak yang kafir, tapi kan tidak 100%. Paham? Ada banyak di situ perbedaan juga. Ya kan? Hatta yang berpendapat dengan itu pasti punya keyakinan yang membedakan orang fasik dari kalangan ahli kiblah dengan orang kafir. Ya kan? Dalam status masih katakan muslim kan? Kalau dia meninggal masih bisa disolatkan kan? Dikuburkan di kuburan muslimin kan? Di jannah di akhirat hukumnya juga beda. Ya, kalau orang kafir ya seperti keadaannya. Kalau orang fasik dari kalangan ahli kiblah ya tahta masyiatillah. Ya kan? Banyak perbedaannya. Sehingga enggak harus disamakan dalam semua sisi. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah anna qiyas al-fasiqil muta'awwili ghairil muta'awwil qiyasul fa'il. Kan kesamaan yang kemarin kan dikatakan kafir itu kan tetap kafir, baik muta'awwil atau ghair muta'awwil. Ya. Fasik juga ya fasik, enggak bisa diterima baik muta'awwil atau ghair muta'awwil. Nah, mengkias fasik yang muta'awil atas yang ghair muta'awil itu qiyasul farik namanya. Qiyas yang beda Beda illahnya. Paham? Li'anna al-fasik ghair muta'awil, karena orang fasik yang tidak muta'awil qad awqa'al fisqu majanatan wa inadan. Dia menempatkan kefasikannya itu atau memposisikan kefasikan itu sebagai sesuatu yang sebagai perbuatan yang seperti cuma-cuma begitu, nggak ada efek bagi dia, nggak takut, dan dia melakukannya dengan hina, keras kepala. Itu kan yang ghair muta'awil ya. Misalkan sudah tahu itu judi haram ya, tapi dia lakukan aja apa-apa, itu namanya majanatan dan hina. Tapi kalau yang muta'awil kan nggak begitu ya. Dia meyakini apa yang dianggap itu agama, padahal bukan ya.
Nah, artinya dia dalam syubhat, dalam kerancuan di pikirannya itu. Dia kira itu benar. Nah, walaupun salah. Itu namanya muta'awil. Makanya perlakuannya ya beda juga. Dan sehingga kiasnya kias apa? Kiasul farid. Dan itu termasuk jenis kias batil. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian jawaban yang ketiga adalah anna taqyida qabuli riwayat al-mubtadi bi kaunihi ghairu muttahamin bi istihlal al-kadhib, bahwa membatasi, ya, mengikat diterimanya riwayat mubtadi dengan catatan apa? Tidak tertuduh menghalalkan kedustaan. Qaid seperti ini lahu aslun min qabuli sahabah akhbar khawarij wa syahadatihim. Punya dasar, ada dasarnya, yaitu sahabat radhiyallahu anhum masih terima berita dari orang khawarij dan persaksian mereka. Paham? Yang mana khawarij kan sangat anti dengan yang namanya kedustaan. Jangankan dusta, macam-macam maksiat dia sangat anti. Dia orang yang sangat ini mubalaghah dalam ibadahnya, dalam ta'abbudnya. Walaupun ya hulunya. Tapi sikap yang membuat dia jauh dari maksiat, jauh dari dosa-dosa itu membuat sahabat masih mau nerima berita dan kesaksian. Wa man jara majrahum minal fusaq bitta'wil. Begitu pula orang yang sejalan dengan mereka dari orang fasik yang disebabkan takwil. Itu ada asalnya. Tafsil seperti itu ada asalnya. Tsumma istimraru amali tabi'in wal khalifina ba'dahum ala dzalik. Begitu pula amalan tabi'in dan generasi setelah mereka. Seperti itu. Kenapa? Lima ra'au min taharrihim as-sidqa. Karena mereka melihat betapa kelompok-kelompok ahli bid'ah semacam ini sangat berusaha menjaga sikap jujur. Dan sangat mencari kejujuran. Wa ta'dhimihim al-kadhiba, dan menganggap besar dosa dusta. Yang kalau kamu lihat profil mereka, kamu geleng-geleng gitu. Orangnya sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dan sangat menganggap besar itu yang namanya kebohongan. Wa hifdhihim anfusahum 'anil mahdhurat, dan mereka orang yang sangat menjaga diri dari apa-apa yang dilarang agama, minal af'al, dari perbuatan-perbuatan. Wa inkarihim ala ahli raibi wat tara'iq al-madmuh. Begitu pula mereka mengingkari orang-orang yang sifatnya ragu-ragu, ya, golongan-golongan yang tercela itu mereka benci. Jelas? Dia kalau kamu lihat mereka, kamu mungkin wadah manusia kayak gitu ya, sangat mubalahah dalam urusan kebaikan, amalan, prinsip-prinsip, sikap-sikap yang bersih, murni gitu ya. Sholabah misalnya gitu ya. Walaupun yang dulu seakan-akan muslim ya harusnya begitu, kalau enggak gitu ya enggak muslim. Jadi enggak nerima muslim yang abu-abu gini. Muslim yang nyampur-nyampur antara taat dan maksiat, enggak terima. Itu bukan muslim. Itu hulunya mereka di situ kan. Masyaallah. Yang model-model gini kan namanya muta'awil. Dia kira umat Islam harus begitu. Padahal Allah Ta'ala berfirman Tsumma arafna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair. Beda-beda derajat umat Islam. Ya, ada yang masih nyampur halal dan haram, ada yang cukup ya halal saja tinggalkan yang haram, tidak lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu. Berbeda-beda. Tapi kan semuanya masih muslim. Nah, itu yang keliru dari mereka yang di situ. Wa riwayatuhum al-ahadits allati tukhalifu ara'ahum. Dan ketika mereka meriwayatkan hadis yang menyelisih pendapat mereka,
Ya. Wa yata'allaqu biha mukhalifuhum. Dan orang yang menyelisih mereka apa? Berpegang dengan riwayat itu untuk membantah mereka. Fil hijaj alaihim. Dalam membantah mereka. Itu menunjukkan apa? Mereka ibaratnya apa adanya gitu. Memang ada hadis yang nggak sesuai dengan keyakinan saya, tapi dia nggak tutupi kan? Dia sampaikan karena dia orang jujur. Jadi kalau dia dibalik dengan hadis itu, dia bingung. Ya gimana? Pokoknya ya begitulah jalan saya, tapi yang ini saya nggak tahu, saya nggak paham. Nah, gitu. Intinya saya dengar seperti itu. Sehingga keadaan mereka yang demikian membuat kondisi mubtadi itu tidak satu dalam mensikapinya. Jawaban yang keempat adalah anna ma fi riwayat anil mubtadi'ah min at-tarwij li amrihim wa tanwib bi dzikrihim, bahwa meriwayatkan dari ahli bid'ah itu artinya melariskan mereka, membaguskan nama mereka, itu alasan yang yuqabiluhu ma fi tarkiha. Ya, bisa berhadapan dengan apa? Kalau kita meninggalkan riwayat dari mereka, apa efeknya? Min tafwiti syatrin minas sunani min ma tafarradu bihamli. Akan kita tinggalkan satu bagian dari sunnah yang mereka sendiri bersendirian dalam membawanya, yang orang lain nggak ada yang bawa. Itu mafsadah enggak? Mafsadah ya. Wa minhu ma tubihu alih. Ada juga yang mereka ada mutaba'ahnya, tidak sendirian. Wa qad atqanu hamlahu wa ada'ah. Dan mereka telah mengitqankan dalam membawa hadis tersebut dan menyampaikannya. Artinya jangan cuma pikirkan sisi pentingnya memburukkan, menghinakan ahli bid'ah. Itu memang perkara yang semestinya, seharusnya ahli bid'ah itu jangan dikasih panggung, jangan dikasih nama, jangan dikasih sesuatu yang membuat pujian untuknya. Semua sepakat ya, harusnya dihinakan. Tapi kalau dalam kondisi kita melakukan itu kemudian meninggalkan banyak hadis Nabi SAW yang ada dari jalur mereka, itu juga mafsadah. Makanya kata Ibnu Daqiq dalam kondisi seperti itu, kalau memang yang punya hadis adalah dari jalur mereka saja, nggak ada yang lain, lebih utama jaga hadis Nabi ya, daripada maslahat menghinakan ahli bid'ah. Nah, dia harus pandai-pandai menakar seberapa pentingnya hingga memilih tindakan apa yang lebih tepat dalam saat seperti itu. Ya, ini bukan secara mutlak untuk kemudian mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Maka jangan dikiaskan ya, mengambil riwayat hadis dari ahli bid'ah dengan mengambil ilmu. Ini riwayat yang memang jalurnya itu dari mereka. Kita cari dari jalurnya nggak ada. Ya. Maka demi menjaga hadis Nabi kita setelah dapat sudah. Seperti itu. Kalau seandainya hadis ini banyak ahlussunnah yang punya jalannya, sudah cukup dengan yang dimiliki ahlussunnah. Selesai. Nggak perlu ada daruratnya apa. Datang ke ahli bid'ah ngambil hadis mereka. Yang dari ahli sunnah masih banyak. Jadi kalau kondisinya tidak begitu, yang punya riwayat itu atau hadis itu adalah jalur mereka, ya ambil. Nah, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu ibarat barang hilangnya orang mukmin. Aina wajada akhadha, di mana dia dapat, diambil. Saya yang lebih berhak ngambil hadis Nabi ini daripada dia. Dan begitu. Wallahu a'lam. Baca lagi ya. Bismillah.
Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal madhhabani tsani wa tsalits fayustakhlisu min majmu'ihima anna muqtadal ihtiyati syadid fi qabuli riwayatil mubtadi' alla tuqbal illa bisyurutit taliyah. Hamzah ayyakuna sadiqan ma'munan fima yuaddihi bi alla yastahillal kadhiba li nusrati madhhabihi. Ba ayyakuna ghayra da'iyatin ila bid'atihi. Jim alla yakuna zahirul haditsil marwiyyi muwafiqan li madhhabil mubtadi'. Faqad qala Abu Ishaq Ibrahim bin Ya'qub al-Jawzajani wa minhum ya'nil mubtadi'ah za'ighun 'anil haqqi saduqul lahjati qad jara fin nasi hadithuhu id kana makhzulan fi bid'atihi ma'munan fi riwayatihi fahaula 'indi laisa fihim hilatun illa ayyukhadha min hadithihim ma yu'rafu idza lam yuqawwi bihi bid'atahu fa yuttahamu 'inda dhalik. Wa wajjaha al-Hafidh Ibnu Hajar hadha asy-syarta biqaulihi wa ma qalahu ya'nil Jawzajani muttajihun li anna al-'illata allati laha rudda hadithud da'iyati waridatun fima idza kana dhahirul marwihi yuwafiqu madhhabal mubtadi' walau lam yakun da'iyatan. Lakinnal mumarasata li asalibi dhawil intiqai minal a'immati tu'akkidu annal ibrata fi riwayati bi sidqir rawi wa amanatihi wa thiqati bidinihi wa khuluqihi kama annal mutatabi'a li ahwalir ruwati yara katsiran min ahlil bid'ah muwaddi'an lithiqati walitmi'nani wa in rawaw ma yuwafiqu ra'yahum wa yara katsiran minhum la yuwathiqu bi ayyi syai'in yarwihi. Kata penulis rahimahullah, adapun dua mazhab berikutnya, yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua berarti yang menerima riwayat mubtadi selama tidak menghalalkan tertuduh menghalalkan dusta. Oleh yang ketiga, kebanyakan ahli hadis ya mentafsil ya antara da'iyah dengan ghair da'iyah. Dan dua mazhab yang kedua dan ketiga ini fayustakhlasu ya dirangkumnya min majmu'ihima dari dua mazhab ini dengan rangkuman anna muqtadal ihtiyatis syadidi, bahwa tuntutan kehati-hatian yang sangat yang ketat fi qabuli riwayatil mubtadi, dalam menerima riwayat mubtadi adalah alla tuqbal, riwayatnya itu tidak diterima, alla tuqbala illa bisyurutit taliyah, kecuali dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 di sini ya. Yang pertama, si mubtadi tadi harus orang yang shadiqan ma'munan fima yu'addi, orang jujur, bisa dipercaya apa yang dia sampaikan. Bagaimana kita bisa tahu? Ini kita kenal orang itu la yastahilul kadhib li nusrati madhhabi, tidak menghalalkan dusta untuk membela madhabnya. Bagaimana bisa kita tahu itu? Ya, dengan melihat profilnya, sirahnya, paham? Nah, bagaimana dia dalam perjalanan hidupnya. Kan bisa diketahui di situ sepak terjangnya. Nah, dari situ kita bisa mengerti orang itu jujur dan bisa dipercaya pada apa yang dia sampaikan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia bukan da'iyah kepada bid'ahnya, tidak mengajak orang kepada bid'ahnya. Artinya dia menganut paham bid'ah itu sebagai
tadayun untuk dirinya sendiri, tidak kemudian menarik orang untuk ikut kepada apa yang dia yakini. Saya tidak terkenal sebagai juru dakwah begitu ya. Walaupun kalau mau dipaksakan ya setiap orang punya daya tarik, berarti kan dipahami dai juga walaupun dia nggak ngomong gitu. Nah, itu kan namanya terlalu memaksakan ya. Ya kalau begitu yang dimaksud ya semua orang berarti dai. Tapi kan bukan itu yang dimaksud ulama ya. Yang dimaksud adalah yang memang sepak terjangnya dalam dakwah kelihatan. Menghasung orang, mengajak orang, nulis dengan banyak karya, membela pendapatnya, membantah pendapat. Itu namanya dai. Dia nggak terkenal dengan itu. Maaf. Dai. Kemudian yang ketiga, zahir hadis yang diriwayatkan dari dia itu tidak mencocoki madhab si mubtadi. Itu yang ketiga. Ketat kan? Ini hadis yang dia sampaikan itu nggak ada hubungan dengan bid'ahnya dia. Misalkan bid'ahnya bid'ah khawarij gitu ya. Hadis yang dia sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kan nggak ada hubungan. Nah, hadis yang dia sampaikan tentang masalah wudu. Ya. Sifat wudu Nabi SAW. Nggak ada hubungan. Nah, gitu maksudnya. Nah. Berkata Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub al-Jawzajani. Dan di antara mereka yakni ahli bid'ah ada yang zaighun anil haq. Orang yang menyimpang dari kebenaran. Tapi bersamaan dengan itu saduqul lahjah. Orang yang jujur kalau bicara. Orang menyimpang tapi jujur dalam bicara. Ada kata beliau ahli bid'ah yang seperti itu. Qad jara fin nasi haditsu, yang hadisnya dia itu berjalan beredar di tengah manusia. Kana makhlulan fi bid'atihi, karena dia terhina dalam bid'ahnya, tapi dia ma'munan fi riwayati, terpercaya dalam riwayatnya. Coba ya. Itu insafnya Ahlussunnah begitu ya. Tahu orang itu terhina karena bid'ahnya, tapi apa yang dia punya dari riwayat dengan sifat kejujurannya, amanahnya, dan dia bukan dai, riwayatnya juga tidak membela mazhabnya. Ahlussunnah mati ambil. Memuliakan hadisnya. Nah, bukan memuliakan bid'ahnya orang itu, memuliakan hadisnya. Dan merasa kita lebih berhak untuk mengambil itu daripada dia. Ya kan? Itu. Fahaula, maka mereka yang seperti ini, indi menurut saya kata beliau, laisa fihim hilah. Tidak ada pada mereka hilah. Ini satu upaya illa kecuali an yu'khadha min hadithihim, diambil dari hadis mereka ma yu'raf, apa yang dikenal, idza lam yuqawi bihi bid'atah, kalau riwayat itu tidak menguatkan bid'ahnya, fayuttahamu inda yang ayat fayuttahamu yang kalau menguatkan bid'ahnya itu dia tertuduh ya. Kalau tidak, maka tidak ada jalan kecuali terima. Tidak bisa tidak. Itu insafnya. Dan itu demi memuliakan hadis, menjaga hadis Nabi sallallahu Quran. Ya, samnya maqalati fa wa'aha fa addaha kama samia. Kemudian kata penulis rahimahullah, lakinnal mumarasah. Tapi kalau kita menekuninya, dicermati baik-baik, li asalibi dzawil intiqa, uslubnya orang-orang yang teliti minal a'immah, dari para a'immah. Tu'akidu, maka uslub para a'immah itu menguatkan annal ibrah fi riwayah, bahwa yang dinilai dalam riwayat itu bisidqi rawi adalah kejujuran sang rawi wa amanatihi, dan amanah dia wasiqati bidini wa khuluqi, dan rasa percaya terhadap agamanya dan akhlaknya. Itu yang jadi ibrah, poin-poinnya ya. Kama annal mutatabbi'a,
sebagaimana orang yang menelusuri, ya, mengkaji di ahwali ruwah, keadaan alam para rawi, yara katsiran min ahli bidah. Dia akan melihat banyak dari ahli bidah maudi'an listiqa wal itminan. Ada ya pada mereka tempat yang membuat kita percaya dan tenang. Walaupun dia ahli bidah, kita tahu. Tapi dalam kasus riwayat ini kita percaya dan tenang, tidak ada keraguan. Kalau kita kenal orangnya. Wa in rawaw ma yuwasiqu ra'yahu. Walaupun mereka meriwayatkan apa yang mencocoki apa? Pendapatnya. Nah, ini untuk syarat yang ketiga tadi ya. Jadi syarat yang ketiga yang di atas ini kadang nggak dipakai ini. Kalau kita apa? Lihat uslubnya ulama. Masih diambil walaupun dia mencocoki madhabnya. Kalau orangnya sangat apa? Sangat sikon. Walaupun ahli bid'ah. aman. Jelas. Wa yara katsiran minhum la yuwathiqu bi ayyi syai'in yarwi. Dan banyak dari mereka yang tidak mensikohkan apapun yang dia riwayat. Ada juga. Ya. Tapi itulah para a'imah kita sendiri saja apa? Seperti itu. Mengapa kita menyempitkan diri sendiri? Nah, apa yang sebetulnya di kalangan ulama kita masih luas. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu lanjutnya. Walhamdulillah. Jadi ketika disebutkan bid'ah sini kembali ke yang awal saja, bid'ah biasa. Karena bid'ah yang paling parah kan itu. Kalau bid'ah amaliyah hatta di kalangan Ahlussunnah ada. Jangan bohong, ada. Kunut, subuh, atau pendapat-pendapat yang berbeda, yang menurut usul sebagiannya itu bid'ah. Tapi kan semua masih Ahlussunnah. Amaliyah saja. Soalnya kita kadang nggak bisa bedain itu. Bahkan ada sebagian dalam i'tiqad itu yang khilaf tapi masih Ahlussunnah. Apakah Nabi pernah melihat Allah Ta'ala? Di kalangan para imam ada yang beda pendapat. Ayo. Jadi nggak ada yang membedakan. Iya kan? Allah. Ya intinya ilmu kita itu masih apa? Masih cetek. Ya. Nggak usah memaksakan diri dalam posisi seakan-akan imam jarh wa ta'dil. Masih cetek, masih belajar. Jadi kalau ada hal-hal yang rumit, jangan memaksakan diri membahasnya. Balikan saja kepada ahlinya. Selesai. Ngapain susah-susah? Kamu juga nggak akan dituntut. Kenapa nggak bicara? Nggak tahu mau gimana. Nggak ngerti, nggak bisa. Justru itu perintah Allah Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Walaupun kamu dimaki di apa, jangan takut. Kamu ikut apa kata Allah. Jangan kamu ikuti apa yang kamu punya ilmu. Wah, kamu nggak jelas berarti kamu nggak jelas. Besar kamu apa? Ikut ulama nanti ada lagi bilangnya taklid itu. Ya itu ya, artinya mau menyetop orang bicara kan susah. Silakan bicara. Masing-masing bertanggung jawab atas ucapannya. Pasti kita orang terbuka aja, nggak takut. Nah, karena maksud kita apa? Ittiba al-haq. Kalau itu jelas, kalau nggak jelas, sama. Maka jangan memaksakan orang sesuatu yang dia tidak mau. Dan juga jangan memaksakan diri sendiri dalam perkara yang kamu sendiri sebenarnya nggak sanggup. Dan kamu nggak akan dituntut dengan hal itu.
Yang dituntut itu orang yang ngerti, yang paham, yang betul-betul punya pengetahuan yang cukup. Itu kemudian dia tidak mau bicara, nggak mau nerangkan. Itu yang masih nggak jelas. Jaga diri saja untuk tidak melampaui batas kadar diri. Ada kata ulama kan ada rahimahullah ya semoga Allah merahmati seorang yang dia ngerti kadar diri, yang seberapa dia level dalam perkara ini, pantas untuk bicara. Subhanallah.